Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Antenal. Tujuan kami untuk mempresentasikan hasil tugas besar kami yaitu tentang prediksi harga beras di Jawa Tengah menggunakan model ARIMA. Ini untuk kelompok kami ada Galuh dan saya sendiri, lalu Putri Nurul. Pendahuluan. Jawa Tengah merupakan salah satu pemasok beras terbesar di Indonesia dengan surplus beras rata-rata 3 juta ton per tahun dari 2020 hingga 2022. Pada tahun 2023, produksi padi di provinsi ini mencapai 9,08 juta ton. Nah, model ARIMA ini dipilih karena dianggap efektif dalam menangkap tren dan fluktuasi data dari waktu. Nah, rumusan masalah yang pertama ada bagaimana pola fluktuasi harga beras di Jawa Tengah selama 5 tahun terakhir. Model ARIMA apa yang paling sesuai untuk memprediksi harga beras di Jawa Tengah? Apakah metode ARIMA mampu menghasilkan prediksi harga beras dengan tingkat akurasi tinggi? Tujuannya untuk menganalisis tren harga beras di Jawa Tengah selama 5 tahun terakhir, yaitu dari 1 Januari 2020 hingga 30 Oktober 2024. Menentukan model ARIMA yang paling sesuai untuk memprediksi harga beras di Jawa Tengah. Mengevaluasi performa model ARIMA dalam menghasilkan prediksi harga beras dengan tingkat akurasi tinggi di Jawa Tengah. Manfaat bagi pemerintah itu memberikan informasi prediksi harga beras di Jawa Tengah untuk mendukung kebijakan stabilisasi harga beras di tingkat regional. Bagi masyarakat, membantu masyarakat di Jawa Tengah memahami pola fluktuasi harga beras sehingga dapat mengelola anggaran rumah tangga dengan lebih baik serta mempersiapkan langkah antisipasi terhadap perubahan harga. Bagi akademisi dan peneliti, menambah referensi ilmiah terkait penerapan model ARIMA dalam memprediksi harga beras di tingkat provinsi. Untuk dasar teorinya, yang pertama ada time series. Time series merupakan kumpulan data yang dikumpulkan, diukur, atau dicatat secara berurutan berdasarkan waktu. Data ini mempresentasikan perubahan nilai atau kejadian tertentu pada interval waktu tertentu. Pertama ada tren, seasonal, silisal, dan yang terakhir irregular. Berikut disajikan juga visualisasinya untuk beberapa tren dalam interval waktu. Nah, fungsi-fungsi dalam time series yang pertama ada ACF atau autocorrelation function. Ini menunjukkan nilai-nilai time series yang bergantung atau memiliki keterkaitan dengan nilai sebelumnya. Dua ada PACF atau partial autocorrelation function, itu menunjukkan hubungan langsung antara data dengan waktu. Tiga ada EACF atau extended autocorrelation function, memperluas ACF dan PACF untuk membantu dalam memilih model ARIMA. Yang terakhir ada AIC atau Archaic Information Criterion untuk mengukur kualitas model dengan memperhitungkan keseimbangan antara kecocokan model dan kompleksitasnya. Kedua ada ARIMA atau Autoregressive Integrated Moving Average. Nah, ARIMA ini salah satu model statistik yang digunakan untuk menganalisis dan memprediksi data time series. Model ini menggabungkan 3 komponen utama, yaitu ada AR, autoregresif, menentukan nilai-nilai sebelumnya untuk memprediksi nilai sekarang. Dua, ada integrated, atau membuat data lebih stabil dengan mengurangi tren atau pola naik turun yang terus berlanjut. Ketiga, ada moving average, itu memperbaiki prediksi dengan menghitungkan rata-rata kesalahan prediksi sebelumnya. Nah, untuk metode penelitian yang akan kita lakukan, itu yang pertama ada identifikasi masalah, lalu pengumpulan data, lalu EDA, setelah itu pre-processing, lalu setelah itu akan diuji stasioneritasnya. Jika data belum stasioner, maka akan dilakukan differencing atau transformasi log. Ketika sudah stasioner, maka akan dilakukan pemodelan ACF, PACF, termasuk kandidat model yang ACF, lalu pemilihan model terbaik, uji diagnostik, goodness of fit baik, lalu prediksinya. Setelah itu dilakukan remodeling, langsung dilakukan analisis hasil, dan ditarik kesimpulannya.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Di sini kami menggunakan dataset yang diambil dari PHIPS atau Pusat Data Pangan Nasional. Kami memilih 33 provinsi, namun hanya satu provinsi, yaitu Provinsi Jawa Tengah yang kami ambil untuk dilakukan prediksi harga berasnya. Kemudian untuk cakupan rentang waktunya, kami mengambil dari data mingguan dari 1 Januari 2020 hingga 30 Oktober 2024. Sehingga terdapat total 252 minggu dalam rentang waktu ini. Next. Kemudian kami melakukan EDA. Di sini kami melakukan beberapa tahapan EDA. Yang pertama ada melihat data, kemudian melihat struktur data, terutama struktur date atau tanggal. Kemudian melihat analisis deskriptif untuk melihat nilai rata-rata, nilai maksimum, dan nilai minimum. Kemudian kami juga melihat missing value dan kami menemukan total ada 1461 kolom yang bernilai 0 pada data ini. Next. Selanjutnya kami melakukan preprocessing. Di sini yang pertama kami melakukan penanganan missing value dengan menggunakan metode interpolasi linear. Kami melakukan interpolasi linear ini pada Python, Google Colab. Kemudian kami juga melakukan transformasi kolom dan mengubah format kolom tanggal menjadi date dan kolom lainnya itu menjadi format numerik. Next. Kemudian ini adalah plot data asli sebelum dilakukan pemodelan. Ini untuk rentang harganya ada dari 11.000 hingga 15.000 lebih. Untuk waktunya itu ada dari 2020 hingga 2024 akhir. Next. Kemudian kami melakukan uji stasionaritas. Di sini dapat dilihat perbedaan tabel dari parameter sebelum diferencing dan sesudah di-diferencing. Yang pertama, untuk sebelum diferencing, itu p-value-nya bernilai 0,603 dan decay Fuller-nya min 1,9354, untuk lambdanya min 0,999. Ini cukup mendekati 1 untuk nilai lambdanya. Kemudian setelah di-diferencing, p-value-nya menjadi 0,01 dan decay Fuller-nya menjadi min 4,9304. Next. Nah, ini adalah grafik plot PACF dan ACF sebelum dilakukan diferencing. Terlihat bahwa data terlihat tidak stasioner pada plot ini. Next. Kemudian ini adalah kami lakukan diferencing sebanyak 2 kali. Ini yang plot paling atas itu adalah data asli. Kemudian yang di tengah yang berwarna biru itu adalah plot setelah di-diferencing 1 kali, dan yang merah itu adalah plot setelah dilakukan diferencing sebanyak 2 kali. Terlihat bahwa garisnya lebih lurus, lebih stasioner untuk diferencing yang kedua. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Galuh. Baik. Selanjutnya ada plot ACF dan PACF sesudah diferencing, di mana kita juga melakukan transformasi logaritma untuk mengurangi variasi dalam data yang cenderung tidak stasioner dalam hal ragam atau keragaman datanya. Dapat dilihat setelah diferencing sekali dan 2 kali, data lebih stasioner. Next. Kemudian kami melakukan Extended Autocorrelation Function atau EACF untuk menentukan nilai terbaik dari parameter P, order AR, dan Q, order MA dalam model ARIMA. EACF ini untuk menggabungkan informasi dari ACF dan PACF, di mana hasil dari EACF akan digunakan untuk menentukan kandidat model ARIMA. Di sini kami melakukan 2 percobaan, yaitu pencarian model dengan cara auto ARIMA dan cara manual. Di mana untuk auto ARIMA menentukan bahwa model 321 adalah model terbaik untuk dipakai di dataset. Tapi kami juga mencari data
model secara manual, di mana ada 6 data yaitu model 021, 022, 023, 121, 122, dan 123. Kemudian ketujuh model ini kami cari AIC yang terendah, di mana AIC terendah didapat oleh ARIMA 123. Next. Kemudian dari ARIMA 123 itu kami melakukan uji diagnostik model, dan dari uji diagnosis itu dapat terlihat pada plot residual menunjukkan nilai residu selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi terhadap waktu, di mana residual berfluktuasi di sekitar garis horizontal merah, yaitu garis Y sama dengan 0, yang berarti rata-rata residual mendekati 0. Secara umum residual terlihat acak dan tidak berpola, di mana ini merupakan indikasi yang baik bahwa model ARIMA 123 sudah sesuai dengan data tersebut. Kemudian kita ada kuantil-kuantil plot, di mana plot ini digunakan untuk memeriksa apakah residual mengikuti distribusi normal. Pada grafik ini, sumbu horizontal adalah kuantil teoritis dari distribusi normal, sementara sumbu vertikal adalah kuantil sampel residual. Sebagian besar titik di tengah mengikuti garis diagonal dengan baik. Ini menunjukkan bahwa residual ini di sekitar nilai media mendekati distribusi normal. Next. Kemudian kita juga menguji diagnostik residual ARIMA, di mana pada ada 3 grafik. Grafik pertama yaitu grafik standardized residual. Terlihat bahwa residual tersebar di sekitar garis 0, yang menunjukkan bahwa model ARIMA 123 kami cukup baik menangkap pola data. Yang kedua ada grafik ACF residual, di mana terlihat bahwa tidak ada autokorelasi signifikan atau nilai ACF dalam batas signifikan, yaitu garis garis biru titik-titik yang mengindikasi residual bersifat acak. Kemudian ada grafik terakhir yaitu p-values L-Jumbox, di mana p-value ini hampir semua lag lebih dari 0,05 yang menunjukkan residual memenuhi asumsi white noise. Next. Dari hasil itu kami melakukan prediksi 5 tahun ke depan, di mana data kami itu dimulai dari 2020 sampai 2024. Jadi kami memprediksi dari tahun 2025 sampai 2030. Hasil peramalan menunjukkan bahwa grafik terlihat ada grafik garis biru yang terus meningkat secara linear setelah garis merah, di mana garis merah ini melambangkan batas mulai prediksi dari data tersebut. Model ARIMA yang digunakan memperkirakan harga beras akan terus naik secara moderat selama periode peramalan. Hasil dari peramalan model ARIMA 123 sendiri yaitu koefisien AR1 sebesar 0,618 yang menunjukkan pengaruh dari lag pertama. Kemudian koefisien MA1, MA2, dan MA3 memberikan informasi tentang hubungan jangka pendek antara data masa lalu dan noise. Kemudian model memiliki varians residual sebesar 15.510 yang cukup tinggi, menunjukkan adanya variasi dalam data historis. Kesimpulan dari penelitian kami yaitu uji ADF menunjukkan data harga beras tidak stasioner, sehingga perlu dilakukannya differencing dan transformasi log terlebih dahulu untuk mencapai stasionaritas. Kemudian dari 7 model yang kami dapatkan, ARIMA 123 memiliki kinerja terbaik dengan AIC terendah yaitu 3147,518 dengan RMSE dan MAE terendah menunjukkan akurasi prediksi terbaik. Hasil peramalan harga beras di Jawa Tengah menunjukkan tren kenaikan dalam 5 tahun ke depan berdasarkan model ARIMA kami dengan rata-rata kenaikan sekitar 2.000 sampai 3.000 rupiah per tahun. Diperkirakan pada tahun 2030 harga beras mencapai 18.000 sampai 20.000 per kilogram. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.